siapkan posisi rebahan yang paling enak ya kan. Ambil cemilan kalian, nikmatin karena Ravalda bakalan mendongeng buat kalian. Siapa tahu kalian bakal agak-agak ngantuk-ngantuk gimana Waduh, itu kan. kalau misalnya diceritain sama kita berdua sih, apalagi ada dua Indonesia ya. Wah, Ada itu. sate, ada Indomie yang tadinya udah kayak tiba-tiba langsung melek. Ya? langsung melek. Langsung melek. Langsung yang tadinya langsung normal matanya. Waduh, langsung normal gitu ya. Gak kerasa ya ini Ya, pertandingannya bentar lagi Ravalda. Yoi. Udah gak kerasa dan tentunya kita berharap Indonesia bakalan juara. Dan ini dia map pertama kita. Bermuda tentunya. Berang-berang makan coklat. Berangkat pesawatnya dari arah Bullseye menuju ke arah Santosa. Wuhu, makin seru, makin ramai juga. Dan ini menarik sekali kalau kita lihat juga ternyata posisi blue zone-nya ada di Haveran Bullseye yang harusnya masih cukup dekat dari teman-teman Indonesia ya, atau dari teman ya nomor tim nomor 10 di sini ada Abang Bion ya. Bion yang kemarin beroja quadra-kill, gue berharap hari ini dia melakukan satu big performa lagi, bahkan gak cuman Bion, satu timnya, keempat-empatnya semuanya kalau bisa quadra-kill gas dah. Gas, pokoknya quadra-kill gas aja lah ya. Dan kalau misalkan kita tadi sedikit melihat posisi teman-teman dari Indomie ya, dia kan ada di CPR ya kan. Kalau misalkan di Bullseye-nya kosong, menurut gua chance yang lebih bagus adalah ketika mereka setelah looting di area CPR mereka langsung bisa rotasi ke Bullseye. Soalnya kalau gua lihat-lihat sih tadi Bullseye kayak nggak ada nggak berpenghuni gitu. Sangat sayang sekali karena kita tahu juga Blue Zone tuh dari segi resource-nya cukup maksimal ya kan. Iya, apalagi sebenarnya setelah Blue Zone kemarin kena nerf ya, jadi menurut gua ada beberapa senjata yang lo nggak bisa hover di Blue Zone, jadi nggak terlalu jadi posisi kontes banget untuk sekarang, tapi masih jadi salah satu best prioritas drop zone ya untuk early sebenarnya, nggak masalah juga untuk kontes, tapi PHO di sini dari teman-teman Vietnam nggak boleh terlalu terburu-buru juga, mengingat kalau lihat dari posisi hangar ini lumayan ramai, crowd di arah belakang itu juga ada satu squad yang sudah lumayan mantengin ya. Iya, posisi teman-teman PHO ini emang bisa gue bilang agak terjepit ya. Dan setelah tadi mereka sempat memberikan beberapa tembakan, tapi di sini dari tim PHO juga tahu juga karena mereka dari segi resource masih terlalu early, belum maksimal. Jadi mereka nggak mau memaksakan mengejar ke arah teman-teman dari Boba dari Taiwan ya. Tapi kalau kita lihat di sini teman-teman Boba ketika dia udah tahu ditembakin, ya udah dia kayak nggak mau ngasih tanggapan berlebih karena mereka juga resource-nya kurang. Ya udah kita tarik dulu aja, mungkin dia bakalan coba rotasi ke arah Rim 6 Village, Ravalda. Yes, ini dia geser lagi nih ya. Kita udah ada Somtam yang memang kemarin sempat menyaingi Indonesia juga, dan akhirnya di hari kedua menjadi salah satu tim nomor 1 untuk di posisi kelas squadnya. Gue penasaran juga Mars Electric, apalagi yang sekarang kita udah dapat POV-nya dari Jasmine sedikit spray down aja udah memberikan informasi juga terhadap teman-teman Somtam. Apa yang bakal dilakukan Thailand kita bakal lihat lagi karena sudah ada regroup kali ini tentunya, Arman. Yes, ini dia dari seorang Jasmine bakalan memberikan tembakan demi tembakannya, sedangkan seorang Cruz bakalan bersiap dari arah dalam gudang. Hizizane udah siap juga di balik satu gudang, cuman ketika udah ada tembakan demi tembakan dari seorang Jasmines, dia kayak lebih menahan temponya dulu dan menunggu teman-teman dari nomor 1 dari Hill dan kawan-kawan itu bakalan coba regroup. Cuman di sini Jasmine ketika dia udah tahu ada satu squad yang ada di sekitaran Mars Electric, dia kayak ya udahlah kita coba tahan dulu, kita coba make sure posisinya ada di mana aja. Perangnya nggak jadi jadinya. Ini masih sedikit ditahan, ternyata ini ada teman-teman dari Bangladesh ya atau Hill Safes, dan menariknya juga cukup objektif dari teman-teman Somtam, gak berusaha untuk langsung all in. Tapi ini dia bocil ajaib kita Pongat yang sudah datang dengan satu kalengnya, masih berusaha untuk memantau mungkin ya. Karena memang kalau ngomongin tentang Mars Electric bisa aja tiba-tiba dia kedatangan teman-teman dari Sentosa atau dari atas. Ini lumayan jadi salah satu awareness juga, dan sekarang sudah mulai di-tapping dengan sangat-sangat padat sampai dengan meledak, Arman. Yes, ini dia dari seorang The Cruz dan juga Pungat, bocil ajaib kita bakalan coba maju ke arah depan sana, cuman mobilnya udah dihancurin. Bakalan sedikit agak susah untuk melakukan satu rotate dari Hilsa. Udah bersiap dari seorang Naya malamnya, bakalan terkena damage yang lumayan sakit juga dari seorang FMB TV-nya, memberikan tembakan demi tembakan, tapi dari seorang Pungatnya harus terkedok oleh seorang Zizen. Apakah langsung di ending? Itu dia, langsung di ending tanpa ampun oleh seorang Zizen dengan M14-nya langsung connect ke kepala. Waduh, ternyata Thailand atau lebih tepatnya di sini adalah Somtam. Ketika berbicara Battle Royale, sebuah fight yang sangat berbeda. Tapi sekarang gak berhenti sampai situ karena ternyata Jasmine juga harus menyusul satu orang lagi untuk ke
Knock ya. Odgat sebagai salah satu key player udah kehilangan. Jasmine yang sekarang udah jadi PR juga. It's really hard for Thailand. Yes, it's really hard for Thailand tentunya. Dari Hilisannya bakalan siap mengeras karena di sini udah kehilangan 2 playernya bahkan. Cobaan satu ketahuan ditembak. Ini setembak 40-nya tapi di sini masih ada satu krono yang diaktifkan tentunya. Diaktifkan juga satu skill Wukong yang bakalan coba menggocek langsung dapetin headshot dari seorang Naya Malam dengan MP40-nya. Sementara di sini The Cruz apakah bakalan bisa melakukan satu clutch play dengan cukup baik 1 lawan 4. Bakalan susah di jumpsuit dengan satu double barrelnya bahkan tapi di sini Somtamnya harus dipulangkan di posisi ke-12. Wow, itu dia sangat presisi juga tuh, pergerakan dari teman-teman Bangladesh ya di situ. Menariknya adalah ketika mereka bermain class squad ataupun bermain battle royale itu ada 2 role yang sangat berbeda karena kalau kita berbicara tentang posisi The Crush ataupun Jasmine ketika class squad itu kan lebih ke arah open vision baru habis itu Betul. baiting decoy kan. Nah, sementara kalau kita bandingin dengan battle royale mereka langsung percaya untuk key playernya dengan Pongat ngeras jauh lebih dulu baru habis itu kita baru ngelihat pergerakan dari The Crush itu kayak terakhir banget. Ini Betul, adalah betul. satu hal yang bisa gue bilang cukup berbanding terbalik dengan class squadnya tapi ternyata malah belum berbuah hasil nih untuk di battle royale-nya. Betul, belum berbuah hasil juga karena tadi kalau misalkan kita lihat juga sebenarnya kan teman-teman dari Somtam tuh mereka kayak ada niatan buat ngeras duluan, pengen ngegerbek duluan. Cuman memang gue setuju juga apa yang disampaikan Ravalda tadi. Posisi mereka juga saling terlalu berjauhan satu sama lain ya kan dari seorang Pungatnya belum sempat ke cover sama temennya, dia harus keculik duluan. Jadi menurut gue itu salah satu kerugian dari teman-teman Somtam. Tapi kita bakalan sedikit agak berpindah ke Rimnam Village. Tadi setelah diangar dari teman-teman Po ini bertarung dengan teman-teman dari Boba, dia melanjutkan perangnya di kawasan Rimnam Village. Di mana teman-teman Boba ini bakalan susah banget mau keluar dari arah Rimnam. Iya, ini memang PR-nya kalau kita berbicara tentang ring 6 ya, dia cukup tersebar sekali untuk posisi dari satu spot ke spot lainnya. Jadi kalau misalnya akhirnya lu nggak di dalam satu rumah yang paling ujung dari ring 6, terus salah satunya adalah ke Knock, itu cukup jauh untuk menjemputnya. Jadi itu bakal jadi salah satu ancaman juga untuk teman-teman dari PHO atau lebih tepatnya Vietnam. Dan ini menarik karena Vietnam sama Taiwan sekali lagi harus berjibaku dan Clock Tower menjadi salah satu tempat yang gua rasa bakal mulai berdarah-darah juga nih man. Iya, Clock Tower tempat yang bakalan berdarah-berdarah ya gue setuju aja karena di sini udah ada 2 tim ya Raya. Ada teman-teman dari Samosa dan juga teman-teman dari Aur, di mana dari tim Durian ini ya, Durian udah standby 2 orangnya di atas rumah kaya, tapi di sini asitnya, oh ternyata asitnya di bawah kolong. Jadi tadi gue sempat salah lihat, gue kira dari asitnya ini ada di tangga mau diras, ternyata enggak, asitnya ada di bawah kolong. Jadi posisi teman-teman Samosa ini menurut gue sedikit agak terlalu berjauhan satu sama lain. Cuman Samosanya di sini udah mulai masuk ke area dalam, bakalan coba diraskah. Dan ini dia udah terdengar suara tembakannya dari seorang Vasio, bakal maju ke depan di jumpsuit. Itu dia dari seorang Vasio, dapetin 1 kill dan langsung di ending tanpa ampun. Dan itu dia bakal coba dicari di mana sisa musuhnya, di mana dari seorang Devlon bakal knockdown seorang Off Baby tentunya. OBV bakalan langsung di ending tanpa ampun, menyisakan 2 orang lagi dari teman-teman Durian yang mau gak mau harus menahan pergempurannya. Tapi di sini dia kayaknya belum menyerah, 2 lawan 4 masih sanggup, masih coba ditungguin di area bawah. Cuman dari teman-teman Samosa masih memilih untuk holding position. Iya, sama Samosa yang jauh lebih unggul dan sekali lagi once again tadi ada critical damage juga yang akhirnya mereka berhasil mendapatkan 1 orang as Hois juga menyisakan kali ini Makizis dan MCP. Harus pulang tentunya, #11 masih belum cukup. Mungkin bakal coba lagi nanti ya di 5 game selanjutnya. Tapi it's really good tentunya untuk Samosa. Ada beberapa nama yang mungkin bisa kita highlight di mana mereka itu udah unggul ya secara point kill dari early game. Dan mereka dapat 4 rata-rata tuh secara bersih gitu menghilangkannya, secara nirmala, nggak pernah kayak cuman nge-pick off, tapi mereka kayak sekali ketemu musuh all in, habis itu baru kita rotasi. Jadi ini adalah satu hal yang cukup menarik, berarti kan tidak terlalu defensif juga ya untuk beberapa timnya. Betul. Dan ketika tadi Ravalda sempat ngomongin nge-pick langsung 4 ya kan, dan menariknya itu ketika mereka ngepick 4 orang sekaligus, gak ada yang keculik sama sekali. Iya, betul. Bagusnya di situ. Dan kita sedikit agak bergeser ke teman-teman Indomie nih Ravalda. Ada FDW, ada Bang Gardu, Bion dan juga Babang Leda. Nih mereka masih coba mengambil resource juga di sekitaran
observatory dan juga graveyard ya. Karena kalau misalkan dilihat dari pattern rotasi mereka tuh tadi dari arah Sibiar mereka udah kenyang banget lanjut ke arah Bullseye. Dan menurut gue dari segi resource sih mereka harusnya udah maksimal ya. Cuman kita bakalan sedikit agak simpan karena di sini di Kota Tua udah ada penumpukan yang kurang lebih ada 3 tim ya. Ada teman-teman dari Comtam tentunya yang ada di area bawah. Posisinya agak-agak susah karena di situ udah ditunggu juga sama teman-teman dari Dosa. Waduh. Nah ini menarik karena kalau ngomongin tentang Indonesia juga tadi ternyata mereka cukup bermain agak sabar. Mereka Betul. berusaha untuk menyisir di perujungan zona juga, bahkan nahanin zona pertama tadi menuju zona kedua, lebih tepatnya menuju zona ketiga. Dan waduh ini sudah semakin sempit juga. Kita lihat ada sampai dengan 4 squad yang sebentar lagi akan saling bersinggung dan salah satunya adalah Indonesia yang diwakilkan oleh Sate. Dan setelah akhirnya kita dapat POV Indonesia juga, walaupun dari tadi kita baru aja sedikit memimpir ke posisi Indomie. Nah ini Sate lumayan sulit nih. Persebarannya mereka masih cukup rapat, apalagi obstacle pertemanan mereka itu hanya batu aja loh. Itu dia, cuman batu aja. Cuman ini bakalan jadi posisi yang cukup enak buat teman-teman Sate. Ketika teman-teman dari Comtam berperang dengan Dosa, dia bisa melakukan kill steal dari atas. Bisa jadi itu akan menjadi salah satu momentum untuk kill seperti yang lu bilang. Tapi gua rasa agak sulit juga karena kalau lihat di minimap akhirnya Indonesia decide untuk memanfaatkan hal tersebut untuk lebih objektif instead of langsung jadi third party gitu. Iya, bakalan coba menarik dulu ya. Tapi di sini dari seorang Bakconya bakalan mendapatkan 1 knockdown menggunakan 1 MG Savanya. 2 knockdown berhasil didapatkan oleh seorang Batskau. Bakalan coba dimajuin kah? Ini sudah jadi posisi yang cukup berbahaya. Tidak ada Dor, ada Corona yang coba Dor lagi dan ternyata Dosa harus dipulangkan di posisi ke-10. Tapi di impactnya juga bakalan belum selesai karena ada tim Indomie yang bakalan juga clash dengan teman-teman dari PVN. Disiapkan 1 mobil oleh seorang Gardu, siap menyergap paling depan. Ayo Indonesia, FF Indo bersatu, kasih paham. Di mana di sini Bion, bocil ajaib kita udah bersiap maju ke depan sana. Di mana seorang Gardu bakal menjadi tameng terdepan menggunakan 1 vehicle. Cuman di sini sepertinya Bambang Leda dengan kesabarannya menggunakan AK-47 bakalan coba menembaki. Gardu dapat 1 knockdown dari seorang Haidang tentunya. Langsung di end 1 point kill for Indonesia. This is Indonesia. Hati-hati, don't play bosku. 2 point kill bahkan Gardu berhasil mendapatkan tambahan 1 kill lagi. Menyisakan beberapa poin 1 orang ditembakin lagi dan lagi dengan seorang FDW tentunya ke arah depan sana. Tapi di sini Leda siap melakukan 1 maju backup ke arah seorang Gardu yang bersiap dengan 1 double vektornya. Dimana di sini bakalan coba dimasak granat, dilempar lagi. Apakah bakal connect? Ternyata belum. Ini bakalan jadi posisi yang cukup sulit untuk teman-teman PVN. Langsung diras ke pasar beli beras. Ras itu dia. Indonesia. Itu dia granat dari seorang Bion yang berhasil connect begitu saja. Dapat 1, masih coba dirasa oleh seorang Gardu menggunakan 1 double vector yang didapatkan. 1 lagi menjadi point kill untuk Indonesia tentunya. Gardu triple kill. This is Gardu. Ini dia. Ayo mau dicari di mana sisanya. Tapi sepertinya dari teman-teman musuhnya ini bakalan sedikit agak hiding position juga karena dia dari PVN udah nggak bisa kemana-mana lagi. Bakalan coba dicari, bakalan ketahuan. Gardu dan kawan-kawan udah siap untuk menyergap. Dimana 1 orang ada di posisi atas Gardu bakalan menjadi orang paling terdepan untuk mencari dimana musuhnya. Itu dia udah ketahuan, tembak. Tapi masih coba digocek lagi dan lagi. Dicari dimana musuhnya. Dan akhirnya FDW berhasil mendapatkan 5 poin kill sekaligus untuk teman-teman Indomie. Wow, what a play Indomie. Dalam artian dia bahkan gak cuman mendapatkan 1 squad tersebut karena poinnya adalah 5 berhasil. Berarti artinya dia berhasil nge-pick off 1. Really nice, kebanggaan kita. Tapi kita geser sedikit karena sekarang juga sudah ada fight di posisi Pochinok yang lumayan ramai. Ada Funky berusaha untuk tapping sedikit. Ada temannya juga langsung ras batu aja. Tapi ternyata ini dia salah satu sahabat Indonesia yang lain. Sate lumayan sulit dimana seorang Dims again and again harus ke-knock di situ. Cimeri apa yang bakal dilakukan? Kita masih berusaha untuk memantau dari Cici. Tapi terlalu jauh dengan shotgunnya. Kira-kira bakal ke arah mana? Ada critical damage juga tadi di arah dalam. Yes. Arman, gue rasa ini bakal jadi satu fight yang sangat alot sih, Man. Yes, betul banget. Dari seorang Dimnya udah bersiap juga dengan 1 single vektornya bahkan. Coba ditembakin tapi dari seorang Merinya udah ketok knockdown. Tapi Abak berhasil mendapatkan seorang Funky. Masih coba di revive dulu Kak Merinya. Masih cukup bersabar. Usaha yang cukup bagus dan dapetin 3 knockdown sekaligus. Oh my god, dibalikin begitu aja. This is for time Indonesia. Let's go. 1 lagi. Bakal dimasak granat. Biar apa? Biar meledos.
sekaligus. Oh my god, masih ada satu krona yang diaktifkan oleh seorang Dark. Tapi di sini Abak dengan kesabarannya juga masih bersiap juga memasak granatnya lagi. Tapi dari seorang Dark yang mencoba untuk mundur ke arah rumah ayam dan tertutup oleh smoke tentunya, memaksa teman-teman Sate harus masuk ke dalam sebuah zona yang udah lumayan sakit juga. Jadi satu orang Comtam nih bakalan kabur duluan, Ravalda. Iya, dan di sini Indonesia baik sekali. Mereka cukup objektif ya setelah akhirnya berhasil mendapatkan 3 orang sekaligus, tidak berusaha untuk di all-in, mengejar satu orang yang sebenarnya bayarannya banyak banget, salah satunya dari posisi objektif zona. Gue suka Indonesia sangat sabar, udah lumayan masuk bertahap lagi ke arah tengah, dan menariknya di area depan juga sudah mulai ramai, dan ternyata satu lagi menjadi makan, tentunya di backup support sedikit demi sedikit oleh Chimeri, dan mereka udah harus langsung masuk karena sudah semakin menggigit zonanya Arman. Oh my god, habis dapat 4 poin kill, tapi di sini harus menyisakan seorang Abak yang bakalan dikeroyok oleh 2 tim sekaligus. Abak, do your best. Aku yakin Abak pasti bisa. Satu pop up dulu yang cukup baik. Bakalan coba digocek dulu dengan satu double factornya. Masih menahan juga dengan beberapa paket yang bakalan coba dihirup. Inhalernya juga ditembakin lagi, dipecahin glownya. Udah ada satu orang dari seorang Zain bakalan menjadi makanan untuk Abak harusnya. Tapi di sini Tom Dark harus dipulangkan juga di posisi ke-8. Masih ada satu orang ditembakin. Pop up dulu yang cukup baik dari seorang Abak dengan kesabarannya. Ditembak lagi. Ada pop up dulu lagi karena di sini bakalan dipulangkan oleh zona yang cukup pedih. Nice try buat teman-teman Sate tentunya. Tapi paginya belum selesai karena di sini dari seorang Hilisanya bakal ditembakin dari Dedor oleh seorang Naya Malam dan kawan-kawan tentunya. Udah mulai padat factory-nya. Udah ada kurang lebih 3 tim di mana dari seorang Roro berhasil mendapatkan satu pemain dari Indomie. Oh my god, IDM-nya kah? Tapi di sini dari seorang Hilshap bakal mendapatkan teman-teman dari BHYK juga. Tapi Hil Naya Malam bersiap juga melakukan satu pop-up duel dan fight-nya bakalan pelan lagi secara perlahan. Itu oke Indonesia, kita masih punya satu perwakilan kita yaitu Indomie di sini dari Aluang FDW dan kawan-kawan juga. Gak masalah, kita masih bisa bernafas, tenang aja, doain terus yang terbaik. Tapi kita geser dulu, dimana ternyata Boba, salah satu playernya sudah harus hilang somehow, seorang RT man juga. Tapi salah satu pesaing yang cukup kuat secara poin kill total tadi ada Bangladesh yang diwakili oleh Hisafis juga sampai menuju 8 poin kill. Gue berharap Indonesia soon yang memang sudah mengantongi 5 poin kill udah jauh lebih naik lagi, tapi somehow tanpa kita sadari seorang Gardu juga sudah ke pick off nih. Dan ternyata bertemunya sama teman-teman dari Yoyo, Roro, dan ini Taiwan ya? Yes, Boba Taiwan tentunya ya. Waduh. Ayo Indonesia, Bang Leda bersiap juga dengan pelontar hand cannon-nya. Satu. Tapi sayangnya masih sedikit agak miss. Gak apa-apa Bang Leda, kasih Bang. Bion dengan double factornya udah bersiap maju ke arah depan. Tapi di sisi lain dari Divos Rambo dapetin satu knockdown dengan granat. Bang Leda bersiap juga ditembak. Oh my god, FDW-nya harus knockdown. Dipelontarin kah? Tapi di sini dari seorang Bion bakalan cukup bersabar. Langsung dapat satu ending. Bion menyisakan seorang diri. Apakah Bion masih bisa bertahan? Bion masih kuat. Bion udah SMA. Tapi di sini Bion bakalan melakukan satu tembakan ditembakkan dapat satu knock end. Itu dia bakal langsung di-end oleh seorang Bion dengan 3 poin killnya. 7 poin kill udah dieliminasi. Tapi di sini bakalan jadi posisi yang cukup sulit karena ada third party yang bakalan datang. Oh my god. Yuk, ayo dari teman-teman Sam harus menggertak tim lain dulu. Bion udah ketahuan. Tapi di sini Bion masih cukup kuat dengan double factornya dipersiapkan. Masih coba cabut. Yuk, kabur yuk. Bisa yuk, kabur dulu. Ditarik dulu. Ada musuh dari kanan. Ditembak. Tapi sayangnya The Killer harus mendapatkan seorang Bion. Yoyonya masih bertahan dong. Aduh, ini Yoyo cukup beruntung karena dia posisinya di satu ruangan lebih belakang ya daripada Bion itu sendiri. Tapi terlepas apapun itu, gue tetap bangga sama Indonesia. Gue tetap respect sama Bion yang tadi masih nahan sampai akhir. Tapi sekarang ada lagi. Hoisang juga sudah memasuki zona circle terakhir yang gue rasa bakal semakin kerat, di mana posisi patahan bawah itu dari tim 4 sudah ada satu kokonak juga ya Arman. Yes, di sini dari seorang Hoisang yang bakal memberikan tembakan demi tembakannya dengan satu Famasya pelontar coba dilemparkan. Itu dia 184 damage sudah masuk. Tapi di sini masih ada Krona yang juga diaktifkan, tapi dari seorang Rainbow harus Ronaldo juga dapat knock dari seorang Hamster Life bakal memberikan tembakan demi tembakannya dengan satu MP40-nya, menyisakan seorang Dev alone harus benar-benar sendirian. Dan itu dia Samosa dipulangkan di posisi kedua, dan ini dia buyanya untuk teman-teman dari manakah ini? Dari Hoisang dan kawan-kawan tentunya. Wow. Dari tim TYKT ya, Tom Yang Kung. Tom Yang Kang, oke. Tom Yam Kam, itu dia tentunya. Dan congratulations sekali lagi dari Tom Yam Kam. Ada Freestyle, ada Hamster Life, ada Hoisang, ada Evos Rainbow, ada Usaga juga. Dan ini dia yang tadi gue udah shout out. Tapi nggak masalah teman-teman Indonesia kita, tadi gue cukup puas juga untuk Sate dan khususnya untuk Indomie yang sampai late game sebagai the last man standing kita Bion
masih cukup bertahan juga. Yes, Tadi betul. mungkin Dewi Fortuna juga belum bersama